Sorotan pedok Moto3 kini tertuju pada satu nama, yaitu Veda Ega Pratama. Debut sensasional membuatnya dijuluki sebagai Rocky paling berbahaya. Dan di Brazil, ia akan diprediksi bisa kembali membuat kejutan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nama Veda Ega Pratama sedang menjadi topik hangat di dunia balap motor internasional setelah debut sensasionalnya di ajang Moto3 World Championship musim 2026. Pembalap muda asal Indonesia ini tampil mengejutkan pada seri pembuka di Thailand dengan langsung mencuri perhatian media Eropa, tim MotoGP hingga para pembalap senior. Pada balapan di sirkuit Buriram, Thailand, Veda yang membela Honda tim Asia berhasil finish di posisi kelima pada debutnya. Hasil tersebut sangat mengejutkan karena ia berstatus Rocky, namun mampu bersaing di grup depan dengan para pembalap yang lebih berpengalaman. Media Jerman bahkan memberikan julukan khusus kepada Veda, menyebutnya sebagai Rocket Moto3. Setelah melihat kecepatannya dalam balapan pertamanya, dalam laporan mereka, Veda disebut sebagai Rocky terbaik sekaligus pembalap Honda tercepat di seri tersebut. Penampilan luar biasa ini langsung memicu banyak pujian dari pedok MotoGP. Dua pembalap MotoGP, Joan Mir dan Luca Marini, ikut memberikan komentar positif. Mereka menilai Veda punya potensi besar, tetapi harus menjaga konsistensi jika ingin benar-benar menembus kelas MotoGP di masa depan. Perjalanan Veda ke Moto3 memang bukan hal instan. Ia merupakan juara Asia Talent Cup 2023 dan runner-up Red Bull Rockies Cup 2025. Sebelum akhirnya mendapat kesempatan tampil kejuaraan dunia bersama Honda tim Asia. Target Veda sejak awal juga cukup tinggi. Ia secara terbuka mengatakan ingin meraih gelar sebagai Rookie of the Year di musim pertamanya. Meski sadar persaingannya di Moto3 jauh lebih ketat dibandingkan kejuaraan junior. Ini perhatian tertuju pada seri berikutnya di Brazil. Banyak pengamat menilai jika Veda kembali tampil di depan, bukan tidak mungkin ia akan mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang benar-benar menjadi penantang serius di Moto3. Dan jika performa ini berlanjut, bukan mustahil nama Veda Ega Pratama akan menjadi proyek besar Indonesia menuju MotoGP di masa depan. Kemudian kita masuk ke analisis strategi Veda Ega Pratama di Moto3 Brazil. Setelah debut luar biasa di Thailand, perhatian kini tertuju pada balapan berikutnya, yaitu di Moto3 Brazil 2026. Seri ini akan diprediksi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Veda Ega Pratama, karena karakter lintasan Brazil beda jauh dibandingkan Buriram. Menurut laporan media otomotif, Veda datang ke Brazil dengan kepercayaan diri tinggi setelah finish kelima di seri pembuka. Namun ia juga mengakui masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, terutama dalam menjaga ritme balapan dan manajemen ban. Balapan Moto3 Brazil sendiri akan digelar di sirkuit Ayrton Senna. Lintasan yang dikenal teknis dan sering menghasilkan pertarungan rapat di lap terakhir. Seri ini akan dijadwalkan berlangsung pada 20-22 Maret 2026. Dan menjadi peluang besar bagi Veda Ega Pratama untuk melanjutkan momentum positifnya bersama Honda tim Asia. Pengamat Moto3 menilai ada beberapa strategi yang harus dijalani Veda jika ingin kembali finish di depan. Yang pertama, start di barisan depan menjadi kunci utama. Dalam analisis performa, peluang terbaik Veda adalah jika bisa langsung lolos kualifikasi kedua dan start di dua barisan depan. Jika start dari barisan ketiga atau keempat, target realistis adalah finish di posisi ke-6 sampai 10. Strategi ini penting karena di Moto3 posisi awal sangat menentukan, terutama di lintasan yang mempunyai banyak slipstream seperti Brazil. Yang kedua, jangan boros ban di tengah balapan. Salah satu kelemahan Rocky biasanya adalah selalu memaksa di awal lomba. Analisis menyebut Veda harus menjaga ban hingga lap terakhir, karena di Moto3 pertarungan podium sering ditentukan di dua lap terakhir. Jika mampu menjaga ritme dan tetap berada di grup depan sampai akhir, peluang podium bisa terbuka.
Yang ketiga, harus pintar memilih momen menyerang. Balapan Moto3 hampir selalu ditentukan di tikungan terakhir. Karena itu, strategi terbaik adalah tetap di posisi ketiga sampai 5 menjelang lap terakhir, lalu menyerang di sektor terakhir. Jika terlalu jauh di belakang, peluang podium bisanya langsung hilang. Ini yang membuat seri Brazil diprediksi menjadi balapan taktik, bukan hanya soal kecepatan. Yang keempat, adaptasi cepat dengan lintasan baru. Moto3 Brazil menjadi tantangan karena banyak pembalap belum punya data lengkap di lintasan ini. Artinya, pembalap yang cepat beradaptasi saat latihan bebas akan mempunyai keuntungan besar saat kualifikasi. Dengan performa kuat latihan bebas di Thailand, Peda dinilai punya peluang mengulang hasil bagus jika adaptasi berjalan lancar. Moto3 Brazil 2026 bisa menjadi titik pembuktian. Apakah Peda Pratama hanya sensasi debut atau benar-benar calon bintang baru MotoGP? Jika strategi berjalan sempurna, bukan tidak mungkin Indonesia akan melihat podium pertama di Moto3 musim ini. Dan jika itu terjadi, nama Peda bisa menjadi proyek besar menuju MotoGP. Kita tunggu aksi berikutnya dari Peda Pratama di Moto3 Brazil. Semoga kali ini podium pertama untuk Indonesia bisa benar-benar terjadi. Terus dukung pembalap kita dengan doa dan support kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Terima kasih.